Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Mas Darul Hafiz, peserta latihan dasar CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Pangkal Pinang. Saya tergabung dalam kelompok 2 angkatan 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan pengalaman belajar hari kedua pembelajaran agenda 3 dan memberikan ulasan dan pemaknaan terhadap materi manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, pada pembelajaran hari kedua agenda 3 ini kami membahas tentang isu-isu yang telah kami kumpulkan, lalu kami presentasikan tiap masing-masing kelompok. Nah, pada kelompok saya kami membahas tentang analisa serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Beberapa dari kelompok lain juga membahas beberapa materi isu-isu digitalisasi. Contohnya ada kelompok yang lain juga membahas isu digitalisasi yang sama dengan kelompok kami. Nah, untuk kelompok kami sendiri terkait isu yang kami bahas yaitu serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara. Kami memaparkan ringkasan kasus tersebut yaitu pada Juli 2024, Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS mengalami serangan ransomware yang menyebabkan gangguan besar pada berbagai layanan digital pemerintah, termasuk layanan kependudukan dan perizinan. Serangan ini diduga dilakukan oleh kelompok peretas internasional dengan memanfaatkan celah keamanan sistem. Kami juga melakukan analisis kasus tersebut menggunakan metode 5W1H. Selanjutnya, kami membahas rencana aksi dan strategi mengatasi ancaman. Yang pertama, ada yang jangka pendek yaitu dengan mengaudit menyeluruh pada sistem PDN dan seluruh integrasi data ASN. Kemudian jangka menengah yaitu dengan cara penerapan sistem disaster recovery dan hot backup untuk semua data strategis ASN. Dan yang terakhir, jangka panjang yaitu dengan cara revisi kebijakan nasional tentang pengelolaan PDN dengan pengawasan penuh dari BSSN atau Badan Cyber Sandi Negara. Nah, untuk kesimpulan yang kami berikan yaitu serangan ransomware terhadap PDNS menunjukkan lemahnya sistem keamanan data pemerintah dan pentingnya peningkatan ketahanan cyber untuk menjaga stabilitas layanan publik digital di Indonesia. Selanjutnya, ulasan dan pemaknaan terhadap materi manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama, ulasan materi manajemen ASN. Manajemen ASN mengacu pada sistem pengelolaan pegawai ASN yang profesional, adil, dan berintegritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan ASN yang kompeten, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik. Yang pertama, komponen manajemen ASN. Perencanaan kebutuhan ASN menghitung jumlah dan jenis ASN yang dibutuhkan secara rasional dan berbasis data. Yang kedua, pengadaan ASN dengan cara seleksi terbuka dan transparan, misalnya CPNS atau P3K. Yang selanjutnya, pengembangan karir, misalnya dengan mengikuti diklat, latsar, pengembangan kompetensi teknis dan manajerial. Nah, yang kedua, tujuan manajemen ASN yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi, yaitu mewujudkan tata kelola ASN berbasis merit system, menjaga netralitas dan integritas ASN, mewujudkan ASN yang profesional, netral, dan berintegritas dalam melayani masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Prinsip utama manajemen ASN berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan koneksi pribadi atau politik. Manajemen kinerja dan pengembangan kompetensi. Pentingnya penilaian kinerja berbasis hasil kerja dan pengembangan melalui pelatihan serta penguatan budaya kerja. Yang kedua, ulasan materi Smart ASN. Smart ASN adalah konsep pengembangan ASN agar menjadi individu yang adaptif terhadap perubahan zaman, berdaya saing global, dan memiliki karakter serta kompetensi unggul. Ini sejalan dengan visi Indonesia menuju birokrasi yang profesional dan melayani. Karakteristik Smart ASN yaitu menurut Kementerian PAN-RB, Smart ASN memiliki 8 karakter utama yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai teknologi informasi, berjiwa pelayanan, memiliki jiwa kewirausahaan, memiliki jaringan yang luas, dan yang terakhir berjiwa kepemimpinan.
Nah, peran Smart ASN yaitu menjadi agen perubahan dalam reformasi birokrasi, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, menjadi motor penggerak pembangunan nasional. Nah, kesimpulan dapat saya berikan yaitu manajemen ASN dan Smart ASN adalah dua hal yang saling melengkapi. Manajemen ASN menyediakan sistem yang adil dan profesional. Smart ASN memastikan individu ASN siap menghadapi tantangan di masa depan. Dalam konteks kerja di lembaga seperti Basarnas, Smart ASN menjadi penting karena pekerjaan Search and Rescue yaitu membutuhkan kecepatan pengambilan keputusan, kolaborasi lintas instansi, dan penguasaan teknologi, etika dan integritas tinggi. Sekian penjelasan dan pemaparan dapat saya berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Afiqnam Jagat Semagram. We are family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.